2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Judul perikopnya, Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Pelajaran penting dari kisah Naaman adalah ini. Yang pertama, Tuhan itu bisa pakai siapa saja, termasuk orang-orang yang belum percaya. Dipakai Tuhan bukan berarti tidak punya kelemahan. Naaman seorang panglima tentara di Aram, dan dia dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi Aram. Belajar dari situ kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu bisa pakai siapa aja, tidak hanya orang percaya. Karena itu, kita harus sadar bahwa kalau kita dipakai Tuhan, semua itu karena kemurahannya. Kita mungkin di Indonesia ini punya pemimpin-pemimpin yang beda agama, beda kepercayaan dengan kita. Tapi yakinilah bahwa Tuhan juga bisa pakai hidup mereka untuk memberi kemenangan kepada bangsa kita. Karena itulah penting bagi kita untuk berdoa bagi pemimpin di bangsa kita. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 dikatakan gini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Tuhan bisa pakai siapa saja terlepas dari apapun agamanya. Karena itu kita jangan mendiskriminasi agama lain, tapi kita harus berdoa supaya Tuhan juga pakai hidup mereka. Naaman sebagai panglima bagi Aram yang sangat-sangat disegani dan disayangi oleh Raja Aram, ternyata menderita sakit kusta. Dia dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan bagi bangsa Aram, tetapi dia sendiri punya kelemahan, yaitu punya sakit kusta. Sekalipun orang itu dipakai Tuhan, bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Mereka sempat menawan seorang gadis Israel. Nah, bagaimana ketika gadis Israel ini mungkin yang menjadi pelayan istri Naaman melihat bahwa tuannya sakit kusta, dia menyampaikan kepada nyonyanya bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan suaminya. Nah, pasti istrinya menyampaikan kepada Naaman, dan kemudian Naaman memberitahukannya kepada Raja Aram bahwa ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan dia. Waktu saya baca ayat ini, ada satu pengertian yang Tuhan berikan bahwa gini, orang tuh kalau udah sakit, omongan siapapun pasti didengar. Bagaimana caranya dia bisa sembuh, itu jadi targetnya. Tidak heran kalau orang udah sakit, dengar masukan dari orang, "Kamu harus pergi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana." Mereka akan coba, karena semua orang ingin sembuh. Orang kalau udah sakit tuh omongan siapa juga didengar. Belajar dari kisah Naaman ini, kita bisa lihat bahwa para asisten rumah tangga, babysitter, bisa dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan itu bisa pakai hidup siapa saja. Tuhan bisa pakai hidup Anda, terlepas dari apapun jabatan Anda, pekerjaan Anda, dan berapapun penghasilan Anda. Banyak orang sakit di dunia ini yang butuh Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Kalau Anda bekerja sebagai asisten rumah tangga atau sebagai pengasuh anak, dengar, Tuhan bisa pakai hidupmu. Mari berdoa bagi majikanmu, berdoa bagi atasanmu, meskipun mereka memperlakukan kalian seperti tawanan. Seperti gadis Israel ini, dia merupakan tawanan yang kemudian dijadikan pelayan bagi istri Naaman, tapi dia kasih tahu tentang kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsanya, bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Jadilah berkat bagi tempat di mana kamu bekerja. Jadilah teladan bagi majikanmu, dalam imanmu, dalam kesungguhan hatimu. Saya berdoa agar hidup Anda dipakai Tuhan luar biasa. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.